adik-adik. Kak Fani senang sekali karena pagi ini kita bisa ketemu lagi dalam ibadah minggu pelayanan anak. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sukacita, sukacita, haleluya. Sekali lagi boleh? Sukacita, sukacita, haleluya. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai impact kita pagi hari ini, Kak Fani mau lihat dulu nih, adik-adiknya udah pada siap belum? Udah pada siap? Oke, kalau sudah pada siap, kalau begitu Kak Fani mau tanya, siapa yang udah berpakaian yang rapi? Oke, sudah siapkan buku Alkitabnya? Wah, hebat, berarti udah gak sabar mau denger cerita tentang firman Tuhan hari ini ya? Iya dong Kak. Oke, kalau begitu Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama, kita memuji Tuhan, kita memulai impact kita hari ini. Adik-adik sudah siap? Sudah siap? Oke, kalau begitu bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Bagaimana adik-adik masih tetap semangat? Sukacita? Coba Kak Fani mau lihat senyumnya. Mana? Udah sukacita belum? Oke, kalau begitu, sekarang kita mau siap-siap dengar cerita tentang firman Tuhan. Siapa yang udah siap mau dengar cerita tentang firman Tuhan? Oke, kalau begitu, sebelum kita dengar cerita, Kak Fani mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Ambil sikap berdoa yuk. Lipatlah tangan, tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Adik-adik doanya ikutin Kak Fani ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena pagi ini kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak secara online dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan.
Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti isi dari cerita yang akan kami dengarkan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah minggu kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, kalau begitu, kalau udah siap mau dengar cerita tentang firman Tuhan, coba Alkitabnya dipegang. Ya, Alkitabnya boleh dipegang seperti ini? Oke, kalau begitu nanti minta bantu sama mama papanya ya untuk bantu carikan bacaan Alkitabnya ya. Oke? Nah, sekarang kita akan dengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Desi. Kita panggil sama-sama yuk Kak Desinya yuk. Kak Desi. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Wah. Coba lihat adik-adik. Ini ada seorang bapak yang sedang serius sekali menulis surat. Adik-adik tahu nggak ya? Ini bapak siapa ya? Bapak siapa ya namanya ya? Ya, ini adalah Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus sedang menulis surat. Kira-kira isi pesannya apa ya? Suratnya buat siapa ya? Ternyata Bapak Paulus sedang menulis surat untuk jemaat yang ada di kota Korintus. Isi pesannya apa ya? Isi pesannya mau mengingatkan jemaat yang ada di kota Korintus untuk mau berbagi, membantu orang-orang Kristen yang ada di kota Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan adik-adik. Nah, Bapak Paulus tahu jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya, jemaat yang berkecukupan, yang tidak kekurangan. Nah, Bapak Paulus mau mengingatkan nih, jangan lupa untuk berbagi berkat kepada orang-orang Kristen di kota Yerusalem. Bapak Paulus juga
mau mengingatkan jemaat di kota Korintus untuk mau belajar dari jemaat yang ada di kota Makedonia yang sudah terlebih dahulu membantu orang-orang Kristen di kota Yerusalem. Padahal adik-adik, jemaat di kota Makedonia adalah jemaat yang juga sedang mengalami kekurangan. Mereka juga sebenarnya sedang mengalami kesulitan adik-adik. Tetapi mereka mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati mereka. Ya, walaupun mereka kekurangan, tetapi mau menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, Bapak Paulus mau mengingatkan jemaat di kota Korintus supaya mau belajar dari jemaat di kota Makedonia. Walaupun sedang kekurangan, tetapi dengan sukacita mau menolong orang-orang yang sedang kekurangan. Nah, adik-adik, sama seperti Bapak Paulus yang mengingatkan jemaat yang ada di kota Korintus, kita juga diingatkan setiap minggu di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak bahwa kita juga harus mau meneruskan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan setiap hari. Kita mau berbagi, melakukan kebaikan kepada orang lain juga. Nah, caranya dapat kita mulai dari rumah. Apa ya contohnya ya? Kalau kita punya makanan, kalau kita punya mainan, nah, kita mau berbagi makanan, berbagi mainan kepada saudara kita, kepada kakak, atau kepada adik kita. Nah, itu artinya kita mau belajar untuk meneruskan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menolong kita, memberkati kita, memberikan kita kebaikan ya adik-adik. Nah, selain berbagi, kita juga dapat belajar melakukan kebaikan lainnya. Seperti kalau di rumah kita mau bantu mama untuk merapikan pakaian, membereskan mainan, merapikan tempat tidur, menyiram tanaman di rumah. Nah, coba adik-adik lihat contoh tindakan-tindakan yang mau melakukan perbuatan baik, meneruskan kebaikan. Coba adik-adik tunjuk di layar, manakah contoh-contoh kebaikan yang sudah adik-adik lakukan di rumah? Coba tunjuk. Good. Pasti adik-adik di rumah sudah melakukan kebaikan. Ya, meneruskan kebaikan Tuhan Yesus di rumah. Nah, walaupun sepertinya susah, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita untuk melakukan kebaikan buat orang lain. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mengulang kembali kata-kata yang nanti akan kakak ucapkan ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya, coba angkat tangan kanan adik-adik, letakkan di dada. Sudah? Sekarang ulangi ya kata-kata Kak Desi yang kakak akan ucapkan. Saya mau meneruskan kebaikan kepada semua orang. Tuhan pasti menolong saya. Yes, good. Adik-adik, selamat belajar untuk meneruskan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang dengan cara berbagi dan melakukan kembali perbuatan baik kepada semua orang. Amin.
Adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi sembahan, mari kita bernyanyi dari lagu Persembahkan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan-Mu. Kiranya Kau berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar berguna bagi gereja-Mu, serta menjadi berkat yang harum dan yang berkenan padamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, hanya ini doa anak-Mu. Dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita semua. Dan Tuhan Yesus selalu sayang sama kita, sama papa, sama mama, dan sayang sama semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Ya, adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi satu lagu, Yesus sayang semua. Oke, adik-adik, mari bangkit berdiri, kita bernyanyi. Jangan lupa tersenyum. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Yeay. Oke, adik-adik, sekarang kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan boleh memberkati kami di ibadah Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya firman-Mu dan puji-pujian yang kami boleh
persembahkan untuk Tuhan. Biarlah boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau menyerahkan kehidupan adik-adik kami semua dan semua papa dan mama, kiranya Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita. Dan adik-adik jangan lupa pesan kakak agar untuk selalu tetap menjaga kesehatan, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah impas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.